Warga dan wisatawan yang tengah berada di pantai kawasan Kuta Utara, Badung, Bali dikejutkan dengan terjangan angin puting beliung yang muncul tiba-tiba. Angin puting beliung ini menghancurkan belasan gudang milik nelayan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung dari tengah laut pantai Pererenan, Kuta Utara, Badung, Bali. Pusaran angin terus berputar-putar dan menghantam sejumlah orang yang sedang berselancar di pantai ini. Wow! What the what? Oh my God, watch out! Dengan kecepatan tinggi, puting beliung bergerak ke arah timur dan menghempaskan belasan bangunan bangsal milik nelayan di Pantai Canggu. Warga dan wisatawan mancanegara yang kebetulan bersantai di pinggir pantai pun panik. Warga pun lari berhamburan menyelamatkan diri. Setelah menghantam bangunan bangsal nelayan, puting beliung kemudian menghilang dan muncullah hujan deras. Itu kencang sekali anginnya, Bu ya? Kencang bunyinya. Ini bentuk lingkaran dia, terus ini putar-putar. Terus itu pengunjung pantainya gimana, Bu? Lari terus, karena lari. Saya tidak sempat lari, gimana caranya? Kemana saya lari gitu. Meski telah viral di media sosial, hingga kini belum ada kajian maupun pendataan terkait dampak bencana ini dari BPBD Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alip, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian korban bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat dihentikan setelah semua korban yang tertimbun tanah longsor berhasil ditemukan dan telah dievakuasi. Total korban jiwa dalam bencana tanah longsor Sumedang mencapai 40 orang. Tim SAR menghentikan operasi pencarian korban bencana longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat pada Senin malam usai berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 warga yang tertimbun tanah longsor. Tercatat total 40 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 jiwa mengungsi akibat peristiwa longsor yang terjadi pada 9 Januari 2020 lalu. Malam ini adalah pencarian terakhir dari penambahan waktu 3 hari. Ya, jadi ini hari ke-10. Alhamdulillah, ya, penambahan hari yang ke-10 ini 8 korban bisa langsung dievakuasi. Ya, sampai dengan 21.13. Tadi terakhir korban berhasil dievakuasi. Keberhasilan ini tentunya berkat sinergitas kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik antar unsur yang ada di lapangan. Tanah longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat mengakibatkan 40 orang meninggal dunia. Namun keajaiban dialami seorang Babin Kamtipnas Polsek Cimanggung serta seorang kakek berusia 80 tahun warga kampung Bojong Kondang. Keduanya sempat terkubur dan terperangkap selama 2 hingga 5 jam setelah diterjang longsor susulan malam harinya. Itu saya terkubur sekitar 2 jaman. Sekitar 2 jaman karena itu posisi kejadian jam 7:30. Saya berhasil ditarik itu, dievakuasi pokoknya ke puskesmas sekitar jam 22, jam 10 malam. Miti kering ngariung simpennya jol ngabledug jadi tungtung kupun adi digusur hanap dan ningali beledug eta bitu jadinya karungkup sim kuring teh kujalmi duka sabriji anu ini habis teh nyebrak kletak ini hari sim kuring ngadaprek ka handap Allah Akbar. Jadi Pangeran Gusti Allah sim kuring nu ngajaga sim kuring. Pasca longsor rencananya warga akan segera direlokasi permanen sesuai arahan Kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lalu. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBHV iNews melaporkan.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi korban banjir di Desa Wono Asri, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin sore. Ketinggian banjir yang semula sempat surut kembali meningkat dan memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menteri Sosial mengunjungi dapur umum yang berada di lokasi pengungsian korban banjir di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Risma hadir untuk melihat langsung penanganan banjir serta membaur bersama warga dengan ikut memasak dan memberikan bantuan. Risma memastikan bahwa penanganan banjir di Jember sudah baik jika dibandingkan dengan penanganan di luar Pulau Jawa. Untuk Jember saya kira bagus penanganannya karena dikerahkan dari berbagai daerah di Jawa, nggak terlalu sulit. Kalau di luar Jawa sulit sekali karena jarak tempuhnya antar kabupaten itu bisa sampai 4 jam, 5 jam. Lokasi di RW 11. Ketinggian banjir di Jember meningkat hingga mencapai 60 cm karena hujan deras yang kembali terjadi sehingga memicu saluran air dari pegunungan merendam rumah warga. Air sangat luar biasa. Akibatnya 29 warga diungsikan di posko Balai Desa Tempurejo, sementara petugas BPBD terus melakukan penyisiran untuk membujuk warga yang nekat bertahan di rumah mereka. Ya, karena sungainya meluap dari kanan kiri. Jadi meluap karena aliran sungai dan resapan dari hutan. Maka dari itu kita harus waspada untuk malam ini karena hujan belum reda. Jadi insya Allah banjir tetap akan melanda di desa Curah Nongko, khususnya RW 3, RW 10 dan 11. Walaupun kondisi banjir belum membaik, petugas memastikan kebutuhan logistik di lokasi pengungsian masih mencukupi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Mobil yang membawa rombongan presiden sempat terobos banjir ketika melewati Kabupaten Banjar. Rombongan mobil Presiden Joko Widodo menerobos genangan banjir saat meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Rombongan dihadang genangan banjir ketika melintasi Desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar. Selain meninjau lokasi banjir, Presiden Jokowi juga menemui korban banjir serta berbincang-bincang dengan mereka. Dalam kunjungannya, Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat segera memperbaiki infrastruktur di wilayah yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan dalam 3 hari. Dan tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu. Kemudian yang kedua juga hal yang berkaitan dengan evakuasi, saya melihat di lapangan tertangani dengan baik. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan logistik untuk pengungsi, ini yang penting, dan karena hampir 20.000 masyarakat berada di dalam pengungsian sehingga 3 hal tadi yang penting. Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah yang terdampak banjir. Banjir memutus jembatan yang menghubungkan Banjarmasin, Martapura, dan Banua 6. Tak hanya itu, banjir juga merendam ribuan rumah warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah desa di 2 kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah diguyur hujan abu dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Sisa abu vulkanik Gunung Merapi juga mengakibatkan sesak nafas dan pedih di mata. Hujan abu tipis mengguyur sejumlah desa di 2 kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah. 2 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Musuk dan Taman Sari. Sisa abu vulkanik terlihat jelas menempel pada pohon, atap rumah, kendaraan, dan jalan-jalan desa. Hujan abu ini membuat warga terganggu. Terus mengenai apa aja Pak abunya? Ya, pohon-pohon, rumah, daunan. Terus dampaknya sendiri seperti apa Pak dengan adanya abu? Kalau hujan abu, kalau tanam cabai ada masalah. Ada masalah. Kalau ke pernapasan sendiri seperti apa? Pernapasan agak sedikit sesak.
Sementara data dari BPPTKG Yogyakarta mencatat bahwa terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 1.800 meter mengarah ke Kali Kerasak dan Boyong dengan tinggi kolom 500 meter. Saat ini status gunung masih berada di level 3 atau siaga dengan radius aman 5 km dari puncak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban dan memori kokpit voice recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182. Namun hari ini pencarian terkendala cuaca buruk. Hari ke-11 pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu terkendala masalah cuaca. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat menjadi faktor penyebab sulitnya tim gabungan untuk menemukan korban dan memori kokpit voice recorder. Bahkan tim penyelam pun belum dapat turun ke bawah perairan akibat tingginya gelombang ombak. Untuk hari ini, kondisi cuaca sangat-sangat tidak bersahabat. Ya, sangat tidak menguntungkan untuk dilakukan penyelaman. Data terakhir yang saya terima di lapangan gelombang 1,5 meter sampai 2,5 meter. Sementara itu ratusan kantung body part sudah diserahkan ke tim DVI dan puluhan serpihan pesawat yang berhasil ditemukan sudah diserahkan ke KNKT. Dari Jakarta, Pangeran Negara Hairul Trijulianti, iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung menuju ke Stadion Manakara di Sulawesi Barat karena saat ini Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi pengungsian. Ya, pemirsa, inilah saat ini Presiden Joko Widodo yang baru saja tiba di Stadion Manakara yang menjadi lokasi pengungsian korban gempa di Sulawesi Barat. Presiden juga didampingi oleh Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, dan juga Kepala BNPB. Sebelumnya, pada hari Senin lalu, Presiden Joko Widodo juga sempat meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan. Dan hari ini Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan menuju ke Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat untuk meninjau warga yang terdampak gempa beberapa waktu lalu. Tampak saat ini Presiden Joko Widodo tengah meninjau langsung posko pengungsian di Stadion Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat dan tengah berbincang bersama Kepala BNPB Doni Monardo. Kita lihat pemirsa, sebelumnya beberapa saat juga Jokowi sempat berbicara langsung dengan para pengungsi yang saat ini berada di dalam tenda yang didirikan oleh Kementerian Sosial dan juga BNPB di Stadion Manakara, di mana Stadion Manakara ini dijadikan pusat untuk pengungsi yang terdampak korban gempa di Sulawesi Barat, khususnya dari Kabupaten Mamuju. Presiden tiba di Bandar Udara Tampa Padang, Sulawesi Barat, dan setelahnya langsung menuju ke posko pengungsian di Stadion Manakara. Presiden juga rencananya akan meninjau kerusakan rumah warga serta kerusakan sarana umum yang berlokasi di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Presiden juga didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Selain Presiden, sebelumnya beberapa hari lalu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga sempat mengunjungi beberapa kawasan pengungsian di Sulawesi Barat untuk memastikan bantuan dari Kementerian Sosial bisa disalurkan dan juga mencari solusi bagaimana cara memberikan bantuan kepada desa-desa yang terisolir akibat jalan yang terputus. Kunjungan ini dilakukan Presiden sehari setelah kunjungan serupa ke Provinsi Kalimantan Selatan, di mana di Kalimantan Selatan Presiden juga meninjau sejumlah sarana dan rumah warga di daerah tersebut yang rusak akibat banjir. Dalam kunjungannya kemarin, Presiden menginstruksikan agar bantuan logistik bagi para pengungsi dapat disiapkan secepatnya. Kepala negara diagendakan untuk langsung bertolak kembali ke Jakarta pada sore hari nanti selepas tinjauan ini. Kita lihat pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo memberikan makanan kepada para pengungsi
Ada 2 dus makanan yang sudah disiapkan, baik makanan berat dan juga makanan ringan. Langsung diberikan Presiden Jokowi ke pihak pengungsi. Dan pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan rekan kami Nana Jamal yang berada di lokasi Stadion Manakara yang sedang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Selamat siang, Nana. Iya, selamat siang, Stephanie. Baik, Nana, apa yang menjadi agenda Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sulawesi Barat hari ini? Iya, Stephanie, untuk kunjungan dari Presiden Joko Widodo sendiri, yaitu dari agenda yang kami peroleh, di mana beliau akan mengunjungi area-area pengungsian, baik itu di Kabupaten Majene dan juga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan setelah melakukan konferensi pers di kantor gubernur yang didampingi langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat dan juga dari Kementerian PUPR, saat ini beliau seperti kita saksikan bersama, saat ini sudah ada di Stadion Manakara yang menjadi pusat pengungsian untuk warga pengungsi yang ada di lapangan Stadion Manakara ini sendiri. Dan hari ini beliau tidak datang dengan tangan kosong karena beliau juga datang dan membagikan secara langsung dan menyerahkan secara langsung kepada para pengungsi yang ada di tenda-tenda pengungsian yang sudah dibangun oleh dari Kemensos, di mana satu tenda ini dapat menampung hingga 10 kepala keluarga atau hingga 50 orang. Dan tidak perlu dikhawatirkan karena tenda ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik serta sekat-sekat yang diberikan secara khusus agar protokol kesehatan juga tetap dapat terjaga di dalam satu tenda tersebut, Stephanie. Dan saat ini beliau sudah mulai menuju ke tenda-tenda berikutnya, di mana tenda ini juga diperuntuk secara khusus bagi kelompok khusus atau kelompok rentan, yaitu bagi wanita, balita, anak, dan juga mandula. Nana, ada berapa pengungsi yang saat ini berada di Stadion Manakara dan apa persisnya bantuan yang diberikan tadi kepada kelompok rentan yang ada di sana? Iya, siang tadi ini juga sudah disampaikan jumlah dari pengungsi yang berada di Stadion Manakara ini yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang. Dan untuk saat ini dari data terakhir yang kami dapatkan bahwa ada kurang lebih 400, untuk saat ini ada kurang lebih 490 orang yang berada di lokasi pengungsian. Tapi kami perlu sampaikan bahwa ini memang untuk data yang belum terupdate seperti itu yang kami peroleh untuk di lapangan Stadion Manakara ini sendiri. Dan untuk dapur umumnya menyebutkan bahwa mereka dapat menyediakan makanan hingga 1.000 paket lebih. Wilson. Iya, Nana, selain ke Stadion Manakara, rencananya titik-titik mana lagi yang juga akan dikunjungi oleh Presiden dan rombongan? Untuk titik-titiknya sendiri ini sudah jelas bahwa hanya akan ada 3 titik yang kemudian dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, itu di titik pengungsian di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kemudian melakukan konferensi pers di kantor Gubernur Sulawesi Barat, dan ini merupakan titik terakhir yang dikunjungi oleh Presiden, yaitu di lapangan Stadion Manakara. Selanjutnya beliau akan kembali bertolak ke Jakarta. Baik, terima kasih Nana Jamal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, itu dia tadi kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Stadion Manakara yang menjadi lokasi pengungsi dari korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat.